Terpujilah Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, senang berjumpa kembali dalam serial pemahaman Alkitab. Saat ini kita sampai di Hakim-Hakim. Ada satu tebakan ya sebelum kita memulai. Saya ingin Bapak, Ibu, atau Saudara yang bisa membayangkan, kemudian mungkin mencatat di live chat di bawah ini, komen begitu ya. Sesuatu, coba bayangkan sesuatu yang liar, buas, jahat. Nah, sesuatu yang punya 3 kriteria ini, liar, buas, jahat. Saya tambahkan lagi, mendatangkan celaka. Bisa membayangkan? Itu nomor 1 ya. Tebak apa itu? Yang kedua, tebak juga apa ini? Tak terkuasai. Tidak dapat tenang. Tiada diam. Tidak dapat dikendalikan. Tidak dapat dihentikan. Dan tidak dapat dikuasai. Wow, ini nomor 2 ya. Bapak Ibu bisa menebak. Apa itu yang tidak bisa dikendalikan itu? Dan yang ketiga, apa itu yang penuh dengan racun yang mematikan? Racun maut, penuh dengan bisa yang membunuh. Ya, jadi ada 3 hal yang coba Bapak Ibu Saudara tebak apa itu. Silakan ketik ya di komen di bawah ini sebelum saya membahasnya. Kalau sudah dibahas, ya tentu tidak seru lagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami Engkau jumpakan kembali dalam suasana yang penting ini Tuhan, karena ini adalah momen di mana kami berjumpa dengan sabda Engkau dan kami mulai menikmati sedikit demi sedikit dari perjanjian lama hal-hal yang kontekstual, yang relevan dengan kondisi kami di perjanjian baru di masa kini. Kami percaya apa yang menjadi mutiara indah yang ada di dalam perjanjian lama ini tidak pernah lekang oleh zaman. Oleh sebab itu kami mohon anugerah Tuhan membuat kami merasa nikmat ketika membahas, membaca, merenungkan, dan melakukan bagian firman Engkau ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana kalau ketiga hal tadi saya ulang dan coba Bapak Ibu Saudara temukan satu saja. 3 ini ternyata menjadi ciri dari satu benda atau satu hewan mungkin. Dia liar, buas, jahat, mendatangkan celaka, tidak terkuasai, tidak dapat tenang, tiada diam, tidak dapat dikendalikan, tidak dapat dihentikan, tidak dapat dikuasai, penuh dengan racun yang mematikan, penuh dengan racun maut, dan bisa yang membunuh. Ya. Mari kita simpan dan kita sampai saat ini pada pembahasan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Pasal yang ke-7 tentang Gideon penuh dengan aksi heroik dan jelas sekali bahwa Tuhanlah yang sedang berperang. Sungguh-sungguh Gideon bukan siapa-siapa dari awalnya begitu sampai pada dia melakukan kehendak Tuhan dengan tepat, dengan teliti, dan diikuti 300 pasukannya tanpa pedang. Dan itulah yang membuat kisah ini sangat legendaris, sangat menakjubkan, terlalu ajaib untuk dipahami dengan
logika manusia. Ini bukanlah hal yang natural. Sifatnya tidak alamiah, tidak mungkin, tetapi dibuat mungkin dengan menghadirkan Sang Maha Kuasa di dalam pertempuran ini. Dan mereka sudah ketika Gideon meniup sangkakala dan semua ikut meniup sangkakala, ketika Gideon mengambil periuk itu dari obornya kemudian memecahkan, maka seluruh pasukan 300 orang itu bersama-sama bersehati memecahkan periuk itu, mengangkat obor yang menyala terang itu tinggi-tinggi sambil berseru, "Demi Tuhan, demi Gideon." Setelah itu meniup kembali trompetnya, sangkakalanya dengan panjang dan bersahut-sahutan, sehingga seolah-olah ada pasukan yang sangat besar sedang mengepung pasukan Midian. Orang-orang Midian bergabung dengan Amalek, bergabung dengan suku-suku dari timur yang adalah suku perampok, suku pengembara yang mendapatkan keuntungan dari orang lain yang sedang mengusahakan pertanian atau perkebunan atau peternakan. Ada ratusan ribu orang di lembah Yezreel itu, sedangkan Gideon dan kawan-kawannya ada di atas. Nah, ketika tiba-tiba tengah malam itu, mereka yang ada di bawah melihat ke atas dan lampu cahaya itu menerangi mereka. Kemudian suara bersahut-sahutan, kemudian ada bunyi sangkakala yang dengan pantulan sedemikian rupa sehingga memekakkan telinga mereka. Dan mulailah mereka dalam kepanikan membunuh satu sama lain dengan pedangnya, menganggap yang ada di depannya itu adalah musuh yang sedang menyerang dan sedang berderap maju mendekat. Suara periuk itu seolah-olah langkah kuda atau binatang dan termasuk tentara yang makin mendekat. Demikianlah Tuhan membuat kekacauan luar biasa dan ada begitu banyak kematian. Lembah itu menjadi lembah maut yang mengalirkan darah ratusan ribu orang. Mungkin sebagian kecil itu melarikan diri, termasuk pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat. Jadi rupanya kelompok yang besar itu terdiri atas aliansi gabungan dari beberapa raja-raja kecil di situ. Dan mereka bersama dengan pasukan pengawal khusus yang melindungi mereka masing-masing ketua pemimpin ini ya, mereka melarikan diri dan orang-orang dari um, suku Naftali, suku Asyer, suku Manasye mengejar mereka yang melarikan diri. Sementara yang lain saling membunuh di bawah, yang lari dikejar oleh suku-suku yang ada di utara. Kemudian dari Efraim juga dipanggil oleh Gideon dengan pesan, ayo mari kita sama-sama mengalahkan Midian yang sudah menjajah kita, dan inilah saat Tuhan memberikan kemenangan. Dan mereka turut membantu tapi terlambat nampaknya ya, agak terlambat. Nah, di ayat 1 pasal 8, Hakim-hakim lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Ya, padahal kebanyakan sudah mati, dan juga ada suku yang lain yang membinasakan sisa-sisa yang melarikan diri ke arah mereka ke utara, sedangkan yang ke selatan Efraim juga ikut, tetapi mereka menyesali ya, dikatakan lalu mereka menyesali dia dengan sangat, jadi mungkin dengan ekspresi yang marah sambil membentak, mungkin ya merasa Gideon ini masih muda, walaupun dipakai Tuhan, tetapi mereka, suku yang besar ini merasa terabaikan.
tidak bisa berpartisipasi dalam perang yang penting ini. Tetapi jawaban Gideon penting sekali, bagus sekali. Mari kita dengarkan. Jawabnya kepada mereka, apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya daripada panen buah anggur kaum Abiezer? Kaum Abiezer adalah klan, ya, kaum keluarga dari Gideon, anak Yoas ini. Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Saeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Nah, dari kata-kata Gideon, seolah-olah dia sungguh-sungguh sedang merendahkan diri, membandingkan bahwa pemetikan, ya, panen susulan yang dilakukan oleh suku Efraim itu jauh lebih berhasil, jauh lebih banyak hasilnya, produksinya dibandingkan dengan kami yang cuma 300 orang kaum Abiezer ini. Jadi dia sangat menyampaikan apresiasi dalam bahkan ia memberikan sanjungan, pujian kepada kaum suku Efraim ini. Jawaban itu, setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka, orang Efraim, terhadap dia, Gideon. Hari ini kita belajar, ya, kesempatan ini kita belajar bagaimana jawaban yang tepat, jawaban yang bijaksana, itu akan membuat suasana menjadi baik. Nah, kesempatan terakhir untuk menjawab tebak-tebakan yang tadi, karena setelah ini saya akan memberitahu jawabannya. Tetapi kita lihat dulu, ya, Amsal pasal 15 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Amsal pasal 15 ayat 1 dan 2 berkaitan dengan jawaban Gideon kepada suku Efraim. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Bagus. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Jawaban dari Gideon meredakan kegeraman. Tadi mereka mungkin sudah mau bukan cuma menyesali, ya, mungkin akan berbuat secara fisik kasar kepada Gideon. Tetapi karena Gideon menyatakan dengan ada kebenaran di situ, ya, mereka hanya melakukan bagian mereka tanpa senjata. Sampai dengan saat itu tidak disebutkan Gideon melakukan pembunuhan orang-orang yang melarikan diri itu, belum, tapi nanti setelah ini kita akan bahas. Nah, sedangkan orang Efraim sudah, dan bahkan menangkap dua raja dari Midian. Ada banyak raja nampaknya, sehingga sebenar-benarnya Gideon ingin mengatakan bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan, bukan kami yang 300 plus 1 Gideon ini, bukan pula kalian, bukan suku Manasye, Asher, ya, yang di bagian utara, bukan. Tuhan yang melakukannya. Bayangkan 7 tahun semuanya diam. Tidak ada yang berkutik di bawah penjajahan orang Midian yang begitu banyak seperti belalang, katanya. Jadi mereka bungkam 1000 bahasa dan, ya,
tidak berdaya ketika ditindas. Mereka sudah nyaman hidupnya sehingga tidak terlatih untuk berperang. 40 tahun sebelumnya mereka sudah aman, dan masa aman itulah yang berbahaya karena dalam kenyamanan mereka berbalik dari Tuhan, dari Allah Yahweh, Allah perjanjian mereka, dan berpaling kepada Baal, Asyera, dan berbagai sesembahan yang lain. Itu mendukakan, itu membuat Tuhan murka, sehingga mengirim orang Midian untuk mendidik, menghajar mereka. Pelajaran bagi kita adalah berjaga-jaga dengan hidup kita dan berjaga-jaga dengan mulut kita. Gideon mendengarkan perkataan yang pedas dari suku Efraim, tetapi dia dengan diplomasi yang bijak, yang cerdik. Tidak salah ya, karena ini membuat suasana menjadi damai kembali. Justru ini yang sangat sulit. Betapa tidak, kalau Gideon merasa kemenangan itu adalah bagian dia, haknya dia, maka dia merasa berhak untuk marah. Lebih marahan Gideon harusnya daripada Efraim. Udah kalian itu sudah tinggal, kalau mau jelas-jelas kata-katanya adalah kalian tuh panen sisa. Tahu diri dong, yang paling banyak membuat mereka saling bunuh adalah kami yang 300 pasukan super elit ini. Kalau dia mau sombong ya. Tetapi Tuhan membuat dia rendah hati saat itu, sehingga Gideon membuat mereka, suasana itu menjadi tentram kembali. Masih di Amsal 15, di ayat yang ke-18, diulang kembali dengan gambaran yang berbeda. Si pemarah membangkitkan pertengkaran. Betul ya? Pemarah membangkitkan pertengkaran. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Oh, bagus sekali. Sangat bagus. Lebih enak membangkitkan pertengkaran atau memadamkan perbantahan. Kalau pertengkaran makin dibangkitkan, itu tidak ada ujungnya. Terus akan terjadi lingkaran. Boleh dibilang lingkaran setan ya, karena dipicu dengan ego orang, kemudian dipanas-panasi, dikomporin, ya diberi bahan bakar, ditiup-tiup oleh setan-setan, sehingga terus-menerus yang satu, kamu ajak itu balas dendam. Oh, kemudian yang satu, kali ini kita kalah, kita ajak yang lain. Tidak akan selesai ya, berjilid-jilid itu. Tetapi kesabaran memadamkan, menyelesaikan, memotong lingkaran yang tanpa ujung itu. Sehingga ada ujungnya. Ujungnya di mana? Di orang yang sabar. Pasal selanjutnya, yaitu Amsal 16, di bagian yang terakhir, ayat 32, dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Saya ulang, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Gideon menguasai dirinya, menguasai kata-katanya. Mulutnya dijaga sehingga dia dapat memadamkan kemarahan. Kalau dibiarkan, ketegangan itu tidak akan pernah berhenti dan akan makin memanas dan menghancurkan kedua pihak, atau pihak manapun yang tidak mau diam, yang tidak rela untuk menyerahkan haknya. Ya baiklah, maafkan saya sudah membalas. Maaf ya, yuk kita makan sama-sama. Misalnya memberikan hadiah sebagai rasa maaf saya. Bagaimana kalau kita ngopi bareng? Nah, cara
penyelesaian ya yang sesuai, yang sepadan dengan kerusakan yang sudah terjadi. Baiklah kita berkorban, kita pun ya merelakan sebagian supaya berikutnya kita hidup di dalam damai sejahtera. Dan itu jauh, pengorbanan itu tidak ada bandingnya dibanding daripada kita terus-menerus merasa marah, jengkel, benci, dendam, ajab orang makin banyak keluarnya, makin sakit hati kita, semakin rusak pikiran dan hidup kita. Tubuh juga merespons ya dengan hormon agresivitas yang terus-menerus dikeluarkan, hormon itu akan menghantam balik organ-organ tubuh orang yang selalu marah, yang menyimpan dendam dan kebencian yang tanpa henti. Pikirannya akan kalut dan tidak pernah jernih. Hanya anugerah Tuhan yang bisa memotong rantai maut itu. Jawaban dari tebak-tebakan itu adalah lidah. Nanti kita akan membahas itu di dalam Yohanes. Tapi mari kita lanjutkan dulu karena baru sebagian ya. Apa yang Gideon katakan kepada suku Efraim itu baru setengah jalan. Setengahnya lagi adalah lawannya, kebalikannya. Di ayat yang keempat. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia. Jadi orang-orang yang tadi sudah melarikan diri, masih ada sebagian Raja Midian bersama dengan bodyguard-nya, itu udah melarikan diri ke timur. Ya, ke arah kelompok penyamun di timur untuk menyelamatkan diri. Jadi batas sungai Yordan itu, batas antara Israel bagian barat dan Israel bagian timur, ada Gad, ada Manasye, ada di sana ya Asher. Nah ini suku-suku yang ada di gambar ini ya di bagian barat, bagian timur dari Sungai Yordan. Nah itu orang-orang Midian melarikan diri ke situ. Dikejar oleh Gideon dengan 300 pasukan super elitnya. Nah, kali ini pakai pedang. Betul, ini kali ini pakai pedang, tidak lagi obor, tidak lagi tempayan karena sudah pecah periuknya, dan juga tidak lagi sangkakala. Tetapi mereka mengejar dengan pedang, tombak, panah, dengan perisai. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, dalam perjalanan setelah melintasi sungai Yordan ke arah timur, ada kota Sukot di situ, masih bagian dari Israel. Dan dia berkata, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah. Dan aku sedang mengejar Sebah dan Salmuna, raja-raja Midian. Jadi ada dua raja Midian yang masih melarikan diri. Dua sudah ditangkap Efraim, sudah diselesaikan oleh suku Efraim, dua lagi masih belum. Jadi dalam pengejaran ini sampailah di kota Sukot, 300 orang laki-laki prajurit yang kelaparan, kehausan, sedang minta tolong pada saudara-saudaranya di bagian timur dari Sungai Yordan. Tetapi, jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Sebah dan Salmuna itu ada di dalam tanganmu sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Wow, kata-kata yang pedas. Ingat tadi Amsal 15 ya, kata-kata yang pedas itu membangkitkan amarah. Dan betul sekali, orang yang lelah itu tensinya, tekanan darahnya tinggi. Oh, tidak usah bicara Gideon, mari kita bicara diri sendiri. Kalau kita sudah lelah ya, sudah bekerja seharian misalnya, atau sudah menghadapi ini itu
sudah memutuskan ini dan itu dengan pikiran sudah lelah, atau kita sudah mengerjakan secara fisik, melakukan ini itu dan ini itu, ketika kita mau istirahat, kita butuh makanan. Nah, ketika butuh itu, belum mendapat makanan, malah dapat kata-kata yang pedas. Bukan makanan yang pedas, tapi kata-kata yang menyakitkan. Tiba-tiba tekanan darah itu naik sampai 300. Enggak lah ya. Luar biasa mudah, rentan kita dalam kelelahan itu sedang menumpuk residu oli. Misalnya ya, kalau mau digambarkan secara teknis, udah numpuk itu bahan bakar, kalau ada yang menyulut sedikit aja, itu langsung terbakar. Ternyata benar, Gideon lelah dan sensi. Dalam kelelahan kita sensi. Mari kita hati-hati, selalu hati-hati. Ketika kita kendorkan kewaspadaan kita, kita mulai lepaskan ego kita, maka saat itulah kita akan sangat mudah terpancing untuk marah, tersinggung, dan kemudian meledak. Itu yang Gideon alami. Jawaban itu menyakitkan sekali, dan ini sebenarnya sudah dipikirkan oleh Musa jauh sebelumnya. Ketika mereka minta daerah di sebelah timur Yordan, mereka Tuhan Musa sudah merasa, aduh, mengapa kalian ingin memisahkan diri? Tidak lagi karena batas itu akan membatasi juga secara emosional. Kedekatan itu akan mulai menjauh karena jarak. Zaman itu belum ada teknologi Zoom, Google Meet, atau conference, ya, teleconference, dan seterusnya. Seperti kita sekarang, jadi kalau benar-benar terpisah secara geografis, itu artinya secara emosional sangat mudah terpisah. Dan itu yang terjadi, kota Sukot. Dan setelah itu ada satu kota lagi, mereka menolak. Mereka anggap, Gideon siapa sih? Kami nggak kenal tuh nama Gideon. Dari suku Manasye, bagian barat, Abiezer, kok kecil banget ya sepertinya. Dari orang-orang yang remeh-temeh begitu. Nah, mereka jawab, kalau sudah ada Sebah dan Salmunah, bolehlah kamu minta roti. Belum ada bukti kamu sudah minta roti. Kamu itu siapa minta-minta? Seolah-olah dikatakan seperti itu, dan meledaklah Gideon. Kalau tadi dia mengikuti bagian pertama dari Amsal 15, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman orang Efraim, kali ini kata-kata pedas yang dari pemuka Sukot, kota Sukot itu, telah membuat dia terbakar. Dan dia balas dengan kata-kata yang tidak kalah jahatnya. Lalu kata Gideon, kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Sebah dan Salmuna ke dalam tanganku. Nada suaranya sudah berbeda ya. Gideon sudah berbeda. Aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak. Di padang gurun ada tumbuh-tumbuhan yang beradaptasi dengan lingkungan yang sangat kering. Jadi banyak duri, ya, tidak, batangnya itu nampaknya dari luar kering, tetapi di dalam berusaha sedapat mungkin menyimpan air. Kalau ada air hujan turun, dia akan simpan, dan dengan kulit yang tebal mencegah air yang telah disimpan di dalam batang dan pohon itu keluar dengan mudah, tahan, sehingga mereka dalam musim kering yang panjang, mereka tetap hidup.
Kita bisa membayangkan kaktus, ya, kaktus itu bagus kalau kita, buat itu hiasan di rumah. Tetapi kalau itu di padang gurun tidaklah bagus. Dan itu adalah survive, cara tumbuh-tumbuhan untuk bertahan hidup di dalam, iklim yang sangat ekstrim, kering, panas luar biasa, pasir yang tidak ada airnya, ya, tumbuh-tumbuhan yang seperti itu bisa bertahan. Banyak duri untuk mengeluarkan panas, ya, untuk menetralisir, eee, tingginya temperatur dan seterusnya. Jadi di sana banyak onak, banyak duri dan banyak semak belukar yang tajam, yang sama-sama ya, tanpa daun dan, mungkin justru membuat, eee, ada racun ya, membuat gatal sehingga pemakan semak belukar itu akan kesakitan, ya, akan alergi. Jadi mereka punya pertahanan alamiah. Awas ya kalau sampai Seba, 2 raja Midian itu, sungguh-sungguh aku tangkap, aku hajar kalian. Wow, muncullah egonya Gideon. Mulutnya, lidahnya, itu yang dikatakan ya, lidah itu liar, lidah itu buas, jahat, mendatangkan celaka, tidak bisa dikendalikan, tidak bisa diam, tidak bisa dihentikan, tidak bisa dikuasai, penuh racun, maut, mematikan, bisa yang membunuh. Itu ayatnya ada di dalam Yakobus. Ya, Yakobus. Tapi kita lihat dulu Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19 dan 20. Ini pelajaran kita dari Gideon yang awalnya ya sangat um, takut sehingga bersembunyi dari orang Midian. Ketika dia panen gandum, dia sembunyi di bawah di tempat pemerasan anggur. Tetapi ketika malaikat Tuhan menyatakan diri dan membuat dia menjadi pahlawan yang gagah perkasa, dan itu digenapi, dia sudah berubah. Yakobus 1 ayat 19 dan 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi. Yakobus adalah adik dari Yesus Kristus. Sama ibunya adalah Ibu Maria, tetapi Yakobus ini adalah anak kandung dari Yusuf. Ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Itulah sebabnya telinga kita 2 dan selalu terbuka. Tidak ada penutupnya, tidak ada katupnya kecuali kita tutup dengan headphone atau earphone ya, atau dengan uh, pendengar yang alat-alat untuk menutup telinga ketika berenang. Selalu terbuka kanan dan kiri kalau sehat, kalau normal. Dan alat-alat di dalam itu selalu standby, siap mendapatkan getaran sesuai dengan frekuensi yang suara yang terdengar, ya, dari 30 Hz sampai sekian kilohertz. Mungkin ada yang lebih di tengah, ada yang lebih ke bawah, ada yang lebih ke atas, kemampuan masing-masing orang berbeda, tetapi selalu terbuka. Dan tetapi lambat untuk berkata-kata. Mulut kita cuma satu, dan itu pun ada tutupnya. Kita bisa menutup mulut. Kapan kita butuh mulut kita tertutup, kita bisa mengendalikan mulut kita untuk tertutup. Rapat. Ya, resletingnya ditutup. Udah, jangan bicara apa-apa ya. Kalau bicara makin runyam, mulutmu adalah harimaumu. Jadi, jangan ajak harimau. Makin ganas dia.
Lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, antara kedua lambat ini disandingkan. Lambat berkata, apa hubungannya dengan lambat marah? Ya, kenapa dua-duanya dijadikan dalam satu kalimat? Cepat untuk mendengar, jadi ada kontrasnya, cepat mendengar. Lambat berkata dan marah. Rupanya marah itu adalah berkaitan dengan kata-kata. Ada ya kalau kita semakin berkata-kata ya semakin kita emosinya semakin terbakar nih. Semakin pernah nggak kita dengarkan kita sendiri atau orang lain ketika bercerita makin menggebu-gebu, semakin seru, tetapi juga semakin agresif, semakin keras, kemudian gebrak meja, kemudian banting ini dan itu. Jangan-jangan kita pun ikut dibanting. Padahal dia lagi cerita orang lain, tapi karena tidak ada pelampiasan, kita yang mendengar dan kita yang mendengar dengan empati justru jadi pelampiasan. Ya, mari kita ini nih katupkan pemazmur bilang, taruhlah penunggu di hadapan bibirku ya Tuhan, ya. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kalau Allah marah, pantas. Karena Allah sudah memberikan yang terbaik bagi kita yang percaya kepadanya. Atau Allah sudah memberikan kesempatan, kasih yang besar, tetapi manusia menolak. Jadi kalau Allah murka, pantas. Tapi kalau kita sama-sama orang yang sama-sama pernah dimurkai karena dosa kita, kemudian mendapatkan anugerah karena belas kasih Tuhan. Anugerah itu belas kasih yang sungguh-sungguh bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita berjasa apapun. Pada dasarnya kita rusak, nah, terpisah dari Tuhan. Namun karena anugerah kita mendapatkan pengampunan melalui penebusan Yesus di atas salib. Dan sebagai orang yang sama-sama sudah ditebus, atau kita yang sudah ditebus terhadap orang luar yang belum ditebus, bukankah kita harus menyatakan kebaikan Tuhan? Amarah manusia, amarah saya, amarah kita tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tidak perlu marah, berikan hak itu. Saya berhak marah, ya kita punya ego, kita punya diri. Dan diri itu kita lindungi dengan mekanisme pertahanan diri. Supaya kita tidak cemas, supaya kita tidak terluka, maka kita menutup. Ya, ada defense mechanism. Nah, menutup ini dengan berbagai macam cara. Setiap orang punya cara menutup, mengamankan diri yang berbeda-beda, walaupun pada dasarnya sama, yaitu macam-macam ya, menyalahkan orang lain, mengembalikan ya, menumpahkan, melampiaskan kepada orang lain karena tidak bisa membalas langsung, atau menyimpan dalam-dalam, dianggap bisa ditekan ke dalam, tapi munculnya ketika tidur, ketika tidak makin lama makin menumpuk, dan ketika ada provokasi meledaklah itu. Kemarahan itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bahkan Yakobus ini secara sangat eksplisit dan cukup mendalam membahas di pasal yang ketiga. Karena ini lebih relevan dengan kita, mari kita bahas. Nanti kita lanjutkan Gideon dan kisahnya, tetapi ini relevan sekali. Inilah perjuangan kita sehari-hari. Yakobus bagus sekali di dalam menggambarkan, mengilustrasikan dosa karena lidah. Jadi lidah itu dikatakan begini, saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Guru itu kenapa ya? Guru banyak bicara ya.
Ya, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Karena guru harus menghakimi murid-muridnya yang salah, mendisiplin. Berarti kalau saya meminta, menuntut disiplin dari para murid, maka saya juga akan disiplin. Akan didisiplin. Ya, seperti standar saya bahkan lebih, ya, lebih karena saya sudah lebih dewasa dan juga punya jabatan dan punya tugas menggurui, maka saya dihakimi dengan standar yang lebih tinggi. Jangan banyak-banyak yang mau ya, kecuali tidak ada pekerjaan lain. Oh, tidak juga. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Wow. Perkataan dan kesempurnaan punya relasi yang erat menurut Rasul Yakobus. Rasul, ya, penulis ya di bagian Perjanjian Baru ini, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Digambarkan, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kuda yang dikendalikan mulutnya saja. Tidak perlu pantatnya, tidak perlu kakinya, karena itu tubuhnya tidak bisa, lehernya tidak bisa. Mulutnya saja, ujungnya saja. Kalau kita tarik ujungnya ke kanan sedikit, maka dia akan belok kanan. Tidak perlu memindahkan kaki depannya ke kanan, tidak perlu. Dia akan pindah sendiri. Oh, kali ini kita ke kiri ya, tarik aja tali yang di sebelah kirinya, maka dia akan belok kiri. Dan lihat saja kapal-kapal. Ilustrasi yang kedua. Walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil. Menurut kehendak jurumudi. Ya, dan itu berkaitan, kemudi itu berkaitan dengan di belakang ada pengarah yang kecil juga, tidak terlalu besar. Yang besar justru dayungnya untuk membuat dia maju atau layarnya untuk menangkap, memanfaatkan angin sehingga kapal itu bisa berjalan. Tetapi kemudi itu di belakang atau di layar itu juga bisa sebagai kemudi, tetapi yang bisa secara langsung oleh jurumudi adalah kemudi yang di depan dia berkaitan dengan kemudi yang ada di dalam air yang untuk berbelok ke kanan atau ke kiri. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, seberapa persen lidah kita dibandingkan dengan seluruh tubuh kita, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Gambaran yang ketiga, api. Yang pertama tadi kekang, yang kedua adalah kemudi kapal, yang ketiga adalah api kecil namun bisa membakar seluruh hutan. Karena ada banyak bahan di sana yang mudah terbakar. Kalau bahannya tidak mudah terbakar, maka hutan itu tidak terbakar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan, dunia kejahatan, lidah ya, dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka.
Tapi bukan surga, neraka. Ya, ini sekali lagi adalah gambaran ya, bukan yang sesungguhnya. Lidah kita aman saja di sini, tidak akan membuat kita kepanasan. Tetapi maknanya dalam, ya, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut pun dapat dijinakkan, dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Ini tadi yang saya yang saya buat tebakannya ya. Dan kemudian saya mengambil terjemahan lain dalam versi Alkitab Bahasa Indonesia yang berbeda. Ada yang bilang liar, ada yang berkata jahat, ya, celaka, kemudian tidak dapat tenang, tidak diam, tidak dapat dikendalikan, tidak dapat dikuasai, penuh bisa racun yang maut yang membunuh. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Lidah yang sama, hari Minggu, kita menyanyi memuji Tuhan. Wah, suci sekali. Tuhan, kata-katanya selalu indah. Apalagi kalau disuruh berdoa di depan, wow, semua orang memperhatikan kata-kata yang penuh dengan keindahan. Tetapi ketika di rumah, ketika di tempat pekerjaan, kata-kata yang seperti apa yang keluar? Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Tidak boleh. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tidak, jawabannya. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Pertanyaan retoris ya, tidak perlu dijawab karena jawabannya pasti tidak ada. Disilang pun tidak akan jadi buah karena spesiesnya jauh berbeda. Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Begitulah Rasul Yakobus menggambarkan lidah ini. Selamat buat Bapak Ibu Saudara yang menebak dengan benar ya, istimewa sekali. Ingatannya sangat baik. Boleh ya komen. Mungkin nanti akan ada hadiah yang tiba-tiba datang. Kemudian ya berikutnya, maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel. Dari Sukot ke Penuel. Itu juga kota yang ada di bagian barat Sungai Yordan. Setelah Sukot, tibalah di kota Penuel. Dan berkatalah demikian juga kepada orang-orang Penuel. Minta bantuan bahan makanan. Karena dia sedang dalam tugas negara yang sangat penting. Sudah 7 tahun mereka dijajah. Kali ini sudah menang besar, tinggal sisa-sisa saja. Tolong berikan kami support logistik yang kami butuhkan. Hanya 301 saja, tidak banyak. Dibandingkan seluruh kota kan ya, mereka sudah berkubu, punya benteng yang berarti punya kemakmuran, ya, punya sumber daya yang mencukupi penduduk kota itu. Minta sebegitu aja, kenapa tidak? Ini dia jawaban. Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Mana Sebah, mana Salmuna? Tangkap mereka dulu, buktikan bahwa kalian sudah berhasil sebelum minta roti. Kemarahan Gideon, tensinya naik 2 kali lipat. Lalu berkatalah ia juga kepada orang Penuel,
Apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Wow, dari Gideon yang penakut di awal kisah menjadi Gideon yang penuh dengan kekerasan dan kekejaman. Dia tidak cuma merobohkan menara di kota Penuel itu. Nanti kita lihat apa yang dia lakukan. Setelah dia mengejar, dia tidak dapat roti, dia tidak dapat perbekalan lagi. Jadi dalam kelelahan dan dalam kemarahan, rupanya itu yang mendorong mereka untuk makin cepat mengejar, selesaikan bereskan juga uh, perhitungan dengan dua kota itu ya. Jadi membuat mereka makin marah. Kemarahan itu menjadi energi sisa bagi mereka untuk mengalahkan Zebah dan Salmuna. Dan mereka berhasil. Di situ disebutkan ada 120.000 plus 15.000. Jadi kita dari awal sudah menduga paling tidak ada 135.000 orang pasukan dari Midian, Amalek, dan suku-suku dari timur. Itu belum termasuk yang lain ya, para support budak-budak yang mengambilkan air dan melayani mereka karena mereka adalah prajurit dan yang mengurus unta dan seterusnya. Jadi itu sudah ratusan ribu. Berhasillah Gideon mengalahkan Seba dan Salmuna. Tangkap dua-duanya, tidak langsung dibunuh karena dijadikan bukti. Dua raja Midian ini terlihat dari sikapnya yang agung, terlihat dari jubah kerajaannya masing-masing dengan suku yang berbeda, jadi punya tradisi yang berbeda, dengan hiasan-hiasan yang berbeda pula, tetapi jelas kelihatan ini bangsawan. Dengan bola-bola emas dan dengan perhiasan aksesoris yang menunjukkan mereka bukan orang sembarangan. Dua-duanya diajak ke Sukot, dia tangkap ada satu anak muda lagi di luar. Siapa saja? Sebutkan. Tuliskan siapa saja pemuka di Sukot. Orang-orang penting di Sukot. Pemuda itu menuliskan 70 orang. Dan Gideon dengan pasukannya, dengan dua raja yang diikat, dijadikan sandera itu, masuk ke kota Sukot dan panggil semua pemuka di sana dan tunjukkan ini dia, Sebah dan Salmuna. Kami datang lagi dengan bukti bahwa kami berhasil. Dia ambil tadi yang duri-durinya kaktus gitu ya. Kaktusnya bukan kaktus yang lucu-lucu, yang mungil-mungil, durinya kecil-kecil, bukan. Ini duri yang wow, yang mengerikan, yang betul-betul mungkin duri yang sama yang untuk mencambuk orang-orang tawanan gitu ya. Jadi itu bersama dengan semak belukar yang menimbulkan, yang ada racunnya mungkin, yang menimbulkan kegatalan yang luar biasa. Nah itu dicambukkan atau dihamparkan, kemudian mereka suruh bergulir-gulir 70 orang. Luar biasa kejam, mungkin itu adalah kebiasaan dari suku-suku nomaden, barbar, kalau dibilang istilahnya ya, untuk menyatakan um, uh, kekuasaan mereka, dan kali ini Gideon pakai untuk menyatakan kekesalannya, balas dendamnya, karena mereka tidak mau memberikan roti dan perbekalan kepada dia beserta pasukannya. Jadi hukumannya berlipat-lipat, tidak hanya sekedar tidak memberikan roti, jarah aja semua seluruh kota, ambil rotinya, ambil anggurnya, ambil buah-buahannya, tapi dia lebih mengarahkan kemarahan, bahkan kebenciannya kepada orang-orang yang menjadi pemuka kota. 70, bayangkan nanti 70 di pasal berikutnya muncul lagi, tapi dengan cerita yang berbeda. Di kesempatan mendatang kita akan bahas ini. Kemudian dia sampai ke Penuel. Penuel juga yang menolak memberikan bantuan ketika dia sangat membutuhkan, maka dia bongkar, dia rubuhkan menara yang tinggi yang menjadi kebanggaan dari kota Penuel itu, dan membunuh, bukan cuma mencambuk ya, bukan cuma membuat sengsara, membunuh laki-laki para pahlawan di sana.
Kita lihat perbedaan kepribadian, bukan kepribadian, maafkan, sifat dari Gideon ketika sudah di atas, dia berubah. Kata-kata yang keras, kata-kata yang tajam dan penuh dengan kegeraman, kemarahan itu, dia buktikan dengan sikap yang jauh berbeda dengan aslinya dia. Ya, karena kita tahu aslinya dia orang yang baik ya, merobohkan patung Baal di rumah orang tuanya pun malam-malam, sembunyi-sembunyi dengan 10 orang pembantunya ya. Jadi kita bisa membayangkan dia orang yang cukup tertutup gitu ya, tidak tidak meledak-ledak. Tetapi kali ini dalam kemenangannya dia menjadi seolah-olah pribadi yang berbeda. Mari kita berjaga-jaga dengan mulut kita, terutama dengan hati kita, karena apa yang keluar dari mulut itu memancar dari hati. Bagaimana kita berwaspada dengan sikap hati kita, terutama kepada Tuhan, sadar bahwa kemenangan, sadar bahwa kita ada sekarang adalah karena anugerah Tuhan. Kalaupun sebagian dari milik kita diambil atau apa yang kita butuhkan, sangat butuhkan, tidak ada orang yang mau memberi, tidaklah perlu kita marah dan membalas dendam, tidaklah perlu kita mengatakan kata-kata yang kasar, tajam, pedas, menyakitkan orang. Ya, harimau kita, mulut harimau kita. Oh, sekarang tidak selalu dengan mulut ya, dengan jarimu, uh, ketikan jarimu adalah cakaran harimaumu. Itu saya dapatkan dari internet ya. Sebuah istilah karena kita sekarang banyak menggunakan ibu jari atau mengetik kita dengan jari-jari. Sekarang bukan cuma sekedar mulutmu adalah harimaumu, ketikan jarimu adalah cakar harimau. Itu akan mencakar kita kembali. Ketika orang lain yang kita uh, uh, harimau itu menerkam ya, yang kita terkam dengan kata-kata dan dengan jari kita, ketikan jari kita, ternyata dia lebih kuat. Ternyata di belakangnya ada sekumpulan orang yang lebih berbahaya dari kita dan kumpulan kita. Habislah kita. Dan itu tidak akan selesai. Berlarut-larut, berbuntut panjang, menghabiskan seluruh kehidupan kita hanya karena kita tidak terima, karena kita marah, karena kita ingin membalas dengan cara kita. Pembalasan harus lebih kejam dari perbuatan. Dan itu yang dikatakan, kemarahan manusia tidak pernah membawa perkenan Tuhan. Tidak pernah. Jadi tidak perlu marah ya. Silakan Tuhan, Engkau hakim yang adil. Engkau yang membalas Tuhan. Saya bukan hakim. Saya tahu, saya korban. Jelas-jelas korban. Tetapi Tuhan baiklah. Keadilan Tuhan melampaui kemampuan saya untuk membalas. Jadi dengan hati yang lega kita berikan kepada Tuhan, dan Tuhan dengan cara serta waktu Tuhan menyatakan keadilannya. Kita lihat saja, manusia mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan memakai rekaan yang jahat itu untuk kebaikan. Kita semakin sabar, kita semakin tangguh, kita semakin bersandar kepada Tuhan, tanpa harus merasakan kesakitan hati yang membuat kesakitan tubuh. Tidak perlu, nikmati saja kehidupan ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, ego kita, membuat kita hidup dalam kebahagiaan. Dan itu yang terjadi, pembunuhan di kota Penuel. Kemudian akhirnya Gideon membalas, ya dia bawa mungkin ke kotanya,
dengan pertanyaan begini, "Di manakah orang-orang yang telah kau bunuh di Tabor itu?" Jawab Sebah dan Salmunah, "Mereka itu serupa dengan engkau. Sikap mereka masing-masing seperti anak raja." Nah, orang Midian, orang luar, orang liar, suku barbar ini tahu sikap seorang anak raja itu seperti apa. Karena itu terpancar, nampak dari perkataan, dari figur kita, kemudian dari bagaimana kita berperilaku, bersikap, ya, dari tutur kata, karya, karsa, cara kita, inteligensia kita berpikir. Kelihatan ini orang berpendidikan dan punya sikap yang baik. Maka mereka bisa katakan masing-masing mereka seperti kamu, yaitu seperti anak raja. Coba kita Coba kita bandingkan dengan diri kita. Kalau orang dunia, kawan-kawan kita, atau bahkan orang yang tidak suka dengan kita, memandang kita seperti apa? Kamu seperti anak setan. Wow, jangan sampai gitu ya. Kita sudah, KTP kita sudah Kristen, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah memberi persembahan kepada Tuhan, kita sudah mengaku diri sebagai anak Tuhan, tapi orang luar lihat kita sebagai, mari kita berhati-hati, mari kita coba refleksi. Kalau orang luar, Seba dan Salmunah bisa mengatakan ini, berarti Gideon juga seperti mereka, sikapnya, inteligensianya, cara tutur katanya. Maka saya setuju pada dasarnya dia adalah orang yang baik. Tetapi ketika dia sudah ada di atas, ada perubahan yang membuat dia egonya tiba-tiba muncul, dan di dalam pasal ini ya, nampaknya tidak ada ke bagaimana Gideon mengaitkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan yang sudah memberi kemenangan kepada dia. Tampaknya tidak ada sangkut pautnya lagi. Ini pribadi dia yang begitu menonjol di dalam pasal ini. Dan itu berakibat pada anaknya berikutnya, di pasal berikutnya, pertemuan berikutnya, kita akan bahas bagaimana sikap ini wajib kita waspadai. Sangat wajib. Lalu dia marah sekali. Oh, berarti itu saudara-saudaraku. Nah, dia adalah sebagai Goel. Mungkin masih ingat Bapak Ibu dan Saudara, sekian puluh, enggak sampai ya, sekian kali belas pertemuan yang dulu, ada kerabat yang dalam bahasa Ibrani dikatakan Goel, itu adalah penuntut balas. Jadi jika ada orang yang dibunuh, maka kerabatnya itu berhak untuk membalas. Tapi dengan catatan, setara begitu. Mata berarti balasannya mata juga. Gigi berarti gigi juga. Kaki berarti kaki juga. Nyawa berarti nyawa juga. Kalau nyawanya satu orang, maka satu orang juga. Istilah kerennya pada masa lalu itu sudah kode etik di dalam negara-negara pada zaman itu ya, Sumeria, ya, berbagai negara di bangsa-bangsa. Mereka punya menjaga jangan sampai pembalasan dendam itu biasanya lebih kejam. Maka dijaga lex talionis. Apa yang secara akurat, apa yang diperlakukan orang, lakukan hal yang sama kepada orang itu. Supaya supaya adil. Nah, keadilan manusia itu itu dibuat standarnya supaya tidak rancu. Oh, yang adil di negara ini berbeda dengan adil di negara yang lain. Tidak, semua manusia punya standar keadilan yang sama. Tetapi Tuhan mengajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan. Kamu dulu sudah mendengar ya, mata ganti mata. Ya, sekarang Tuhan mengajarkan perintah yang baru. Kalau seorang menampar pipi kananmu, berikan pipi satunya. Kalau seorang mengajak
kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kalau ada yang minta pakaianmu, berikan jubahmu sekalian. Jauh lebih agung daripada sekadar mata ganti mata. Hukum Lex Talionis ini bagus, dan itu adalah tugas kenegaraan untuk menjaga keadilan. Bukan kita, bukan personal. Oh, berarti saya berhak untuk membalas dendam. Bukan. Itu sudah diambil karena Tuhan memberikan pedang untuk disandang oleh pemerintah. Dan pedang pemerintah itulah yang menegakkan keadilan. Bukan kita yang menyandang pedang, bukan pemerintah. Jadi silakan hukum menyelesaikannya dengan adil. Walaupun kita tahu itu sangat sulit terjadi. Tetapi kita punya hakim yang adil. Yang Tuhan mau supaya kita lakukan adalah berikan pipi yang satunya. Berjalanlah lebih jauh. Berikan yang lebih. Tidak apa-apa. Tuhan bisa ganti jauh lebih indah. Jauh lebih berharga daripada sekedar pipi yang bengkak kiri dan kanan. Daripada kaki yang bengkak karena berjalan lebih jauh. Daripada ketelanjangan kita, ada jauh yang lebih mulia daripada itu. Berikutnya adalah akhirnya Seba Salmuna dibunuh oleh Gideon sendiri. Dia sempat menyuruh anak sulungnya untuk membunuh, tetapi anak sulungnya karena masih muda tidak berani melakukan. Seba dan Salmuna bilang, kau laki-laki, bunuh kami. Nggak usah suruh-suruh orang lain, gitu kira-kira ya. Maka dibunuhlah mereka. Dan diambilnya lah oleh Gideon aksesoris yang melambangkan kewibawaan mereka, kerajaannya. Apa yang menjadi lambang dari dua raja itu, baik yang ada di tubuhnya, yang ada di untanya, dia mendapatkan jarahan dari situ. Dan jarahan dari seorang raja, 2 orang raja pastilah besar. Nah, kemudian rakyat mengagungkan dia. Wow, ini dari Tuhan, luar biasa. Ayo, jadilah raja kami, please. Ayo jadi raja, kami akan aman. Bayangkan penjajah yang begitu banyak sudah dikalahkan. Hanya dengan engkau dan 300 orang yang lain melengkapi saja. Ayo, dengan adanya engkau sebagai raja kami, pastilah kami aman. Dan memang aman 40 tahun setelah Gideon. Tetapi Gideon tidak mau dan berkata, bagus sekali kata-katanya, tidak, aku tidak mau, aku anak-anak, cucu-cucu, enggak ingin jadi raja. Bukankah Tuhan raja di atas kita? Wow, itu jawaban yang rohani sekali ya nampaknya. Dia menyatakan kebenaran. Sayang, dia tidak melakukan kebenaran itu. Sayang. Jadi Gideon memulai dengan sesuatu yang baik sekali. Tetapi dengan jujur Alkitab mengatakan akhirnya tidak baik. Dengan nampaknya rendah hati, dia tetap menyerahkan, Tuhanlah raja kita, Tuhanlah raja kalian. Aku tidak mau jadi raja. Tetapi dia cuma minta begini, aku mau dong sebagian dari jarahan anting-anting aja, atau apa yang kalian mau berikan kepadaku. Maka kain dihamparkan, kain besar dihamparkan, prajurit-prajurit yang mendapatkan jarahan dari orang-orang Midian. Orang-orang Midian itu Amalek ya, bangsa pengembara, mereka bawa hal-hal yang berharga bersama mereka, termasuk jimat-jimat mereka, termasuk hal-hal yang membuat mereka merasa untuk membeli sesuatu, untuk berdagang dan seterusnya. Jadi mereka bawa semua yang berharga. Dan itu yang Gideon minta, kumpulkan sebagian. Ya, dia minta anting-anting aja kalau tidak salah ya di sini ya, anting-anting dari jarahan. Anting-anting itu di sini seberapa besar sih anting-anting? Ya, mungkin besar sekali tapi pasti tidak berat. Tidak akan besar sekali gitu maksud saya. Jadi
tetapi karena orang ini begitu meluap hatinya dengan semangat, wih ini luar biasa ya, hakim ini ya, rendah hatinya luar biasa. Jadi mereka makin makin bersemangat memberikan. Bukan cuma anting-anting berikan. Jadi mereka para pengembara ini orang Midian itu orang dari Arab ya, dari selatan itu mereka menunjukkan kemegahan mereka dengan membuat ornamen-ornamen perhiasan dari logam-logam mulia dan itu di mereka pakai atau unta-unta mereka pakai sehingga bisa kelihatan ini bangsawan yang luar biasa, sultan. Dilihat dari pakaiannya, aksesorisnya, mungkin ada tutup kepala yang dengan hiasan emas, perak, berlian dan seterusnya. Unta tunggangannya itu juga luar biasa megah dengan perhiasan-perhiasan yang tidak kalah berharganya dengan penumpangnya. Jadi mereka punya jarahan itu luar biasa. Dan dengan hati yang meluap mereka memberikan. Kain itu penuh dengan perhiasan termasuk pakaian mungkin pakaian yang bagus yang mereka berdagang, mereka membuat dari bahan-bahan yang istimewa dari luar benua dan seterusnya mereka kumpulkan dan Gideon mendapatkan sekitar 19 sampai 20 kilogram emas. Kalau itu dibuat ukuran berat yang kita tahu di sini ukurannya shikal ya. Nah, kalau itu dijadikan apa yang kita pakai sehari-hari itu 20 kilogram kurang lebih. Berapa miliar? Silakan dikonversi di Google ya. Luar biasa. Gideon tidak mau menjabat sebagai raja dengan tanggung jawabnya. Tetapi dia mau upahnya. Dia ingin mendapat benefit ya dari apa yang dia sudah lakukan, yang disuruh Tuhan dan itu berhasil dan dia mau dong jarahannya sebagian. Dia dapat gaji honor seorang raja. Walaupun dia tidak perlu menjalankan roda kekuasaan pemerintahan atas orang Israel. Lumayan kan? Nah, dia investasikan itu. Ini orang-orang cerdik ya, orang cerdik. Dia buat efod. Bapak Ibu, saudara masih ingat jubah pakaian efod itu apa? Itulah pakaian yang secara rinci Tuhan berikan desainnya kepada Musa untuk dibuat luar biasa megah pada saat itu. Tidak ada orang yang pernah berpikir membuat jubah yang seindah itu. Nah, Tuhan berikan inspirasi itu kepada Musa dan Musa memanggil orang-orang yang Tuhan sudah siapkan untuk melakukan itu. Ahli tenun, kemudian emas dijadikan benang, kemudian dibuatlah pakaian yang luar biasa. Dan itu disebutkan di dalam Keluaran 28. Pakaian kudus dari imam besar Harun dan keturunannya yang menjadi imam besar menggunakan efod. Dan itu adalah satu-satunya efod di dunia. Satu-satunya. Tidak ada duanya. Gideon membuat efod bayangan di tempat dia di Ofra, agak utara. Jadi dia ingin apakah itu sebagai memorial, kenangan akan kemenangan yang luar biasa dari Tuhan, sehingga dia buat ada tercium bau rohani begitu. Tetapi Tuhan pasti tidak menginginkan karena efod itu hanya untuk imam besar. Dan sampai dengan saat ini tidak ada sebutan, tidak disebut sama sekali imam besar ya di Israel. Entah apa sebabnya, namun Gideon sebagai hakim, dia membuat dari emas itu mungkin dilebur ya, di demikian rupa sehingga
menjadi pakaian yang luar biasa indah dengan ornamen-ornamennya yang um, di luar kemampuan nampaknya ya. Bayangkan dari 20 kilo emas kita bisa buat apa? Kita bisa buat apapun. Kita bisa, Gideon bisa buat apapun. Dan itu menjadi barang yang dia pajang di rumahnya, dia tunjukkan kepada dunia, kepada bangsanya, bangsa Israel, dan itu menjadi sesembahan dari orang Israel. Wow, investasinya berbuah ya. Jadi orang yang mau masuk ke tempat museumnya Gideon, itu harus bayar tiket dulu mungkin. Kalau orangnya otak dagang ya, udah dijadikan, modalnya sudah ada, dijadikan barang, kemudian siapa yang masuk? Gua, ayo, ayah, harga seekor kambing lah, bisa 2 jam di dalam, lihat-lihat, pegang-pegang boleh, nggak boleh ambil tapi cium-cium boleh, sembah-sembah boleh. Nah, kalau cuma sejam, ya burung dara lah atau berapa keping perak lah. Wah, itu bisa jadi income dia, pasif dan aktif ya seumur hidup dia. Maka dia punya istri banyak dan dia punya 70 anak. Mengingatkan kita pada 70 tua-tua di Sukot itu yang dia hajar dengan duri. Sayang, apa yang dia lakukan di akhir membuat orang Israel jatuh dalam dosa. Penyembahan berhala karena efod yang dia buat. Karena sikapnya jatuh dalam harta, dalam tahta, dalam sampai punya 70 anak, luar biasa ya, luar biasa. Dan masih ada satu selir lagi, dikatakan lalu Yerubbaal, Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya, semuanya. Sebab ia beristri banyak ya, istrinya yang banyak. Tapi dia ayah dan juga gundiknya yang tinggal di Sikem, selir gundik ya, melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Abi itu artinya bapakku, bapak. Melek itu adalah sebutan raja. Jadi apa arti Abimelek? Nama yang diberikan oleh Gideon kepada anaknya dari selir orang Sikem. Ayahku adalah raja. Padahal dia ketika disuruh, ayo jadilah raja di atas kami. Oh enggak. Oh raja kalian itu Tuhan ya, enggak usah pakai. Aku nggak mau jadi raja. Anak-anakku juga enggak, cucu-cucuku juga enggak. Tapi dia beri nama anaknya, ayahku adalah raja. Ya, kita ketawa sekarang, lucu juga ya. Kemudian mengikuti para Baal setelah Gideon mati, orang Israel menyembah berhala. Membuat Baal Berit. Berit itu adalah perjanjian. Perjanjian dengan Baal, dengan dewa Baal. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka. Itu adalah akhir dari pasal 8. Ironis sekali. Yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya, juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon, seimbang dengan segala yang baik dan yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Karena Gideon sendiri juga tidak menjadi contoh yang baik dalam perkataan, dalam sikapnya. Ada banyak pelajaran yang kita dapatkan di pasal 8 ini. Ada banyak yang harus kita waspadai. Kata-kata kita, sikap hidup kita, hati kita, motivasi kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Janganlah sampai bisa ditukar dengan yang manapun, hartakah, tahtakah, atau yang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur untuk pelajaran penting yang sangat relevan, sangat sehari-hari tantangan yang kami hadapi Tuhan di masa kini. Oleh sebab itu tolonglah kami
Berikan kami hikmat Engkau, kami yang sebagai orang yang sudah Engkau tebus Tuhan. Orang yang sudah mendapatkan manusia yang baru. Karena kami percaya kepada Engkau, Yesus Kristus, sebagai Tuhan sesembahan kami. Raja kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Dan kami mengikut Engkau dengan setia. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Kami sangat membutuhkan hikmat yang dari Engkau. Janganlah kiranya Tuhan membiarkan kami. Ketika kami ada begitu banyak tantangan, tekanan, ujian, cobaan dari dunia ini. Karena Engkau tidak pernah mencobai Tuhan. Tetapi kami mau sungguh-sungguh menaruh kekuatan kami pada Engkau semata. Dan berwaspada dengan pikiran kami Tuhan. Terutama dengan hati kami. Jangan sampai kami berpaling pada diri sendiri dan mencoba membuat kami merasa nyaman dengan diri sendiri. Sehingga kami mulai meninggalkan disiplin rohani, terutama meninggalkan kasih karunia Engkau. Jangan sampai itu terjadi. Tuhan jadikan kami berkat sehingga orang dunia pun bisa melihat kami sebagai anak-anak raja, sebagai imam-imam yang berkerajaan, bangsa yang kudus, yang Engkau pilih sendiri. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan, karya Engkau yang menakjubkan. Kami sangat sadari dan kami sangat hormati. Di dalam nama Engkau, kami berdoa dan mengucap syukur dan memohonkan berkat bagi para sahabat, Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak, Ibu, dan Saudara.